Kalian masih ingat kan rumusnya persen massa? Ya, waktu kelas 10, persen massa dari H2SO4 berarti rumusnya adalah massa dari H2SO4 per massa dari larutan H2SO4 ya, dikali atau massanya massa dari totalnya ya dikali 100%. Ya, ini rumusnya persen massa. Persen massa adalah 2,45%. Ya, sama dengan massa H2SO4 nya kita beri X dulu aja. Massa dari larutannya adalah berapa? Kita hanya punya volume, maka kita harus merubahnya menjadi massa. Gimana caranya? Masih ingat rumusnya rho sama dengan massa per volume. Nah, sehingga massa sama dengan rho kali V. Rho-nya adalah berapa? 1,2 gram per mililiter dikalikan V-nya 500 mililiter. Ya, maka milinya coret. Sehingga 1,2 dikali 500 adalah jawabannya 600 mililiter. Ini kita masukkan ke atas ya. 600 ya mililiter bu. 600 bukan mililiter, 600 gram ya, keliru ya. 600 gram dikali 100%. Ini kita coret persennya biar lebih mudah ya. Sebenarnya selalu membuatnya menjadi satuan, tapi terserah kalian ya. 245 per 100 sama dengan ya, kita coret bisa ya. Nah, sehingga X per 6 ya. Lalu kita sekalikan silang. 100x sama dengan 245 dikali 6. Coba kalian hitung di kalkulator ada berapa jawabannya ya. Kalau Bu Lela sih ngitungnya ada 1470 nya. Ini saya hapus dulu yang bawah, sehingga X nya ketemu 1470 dibagi 100 jadi 14,7 gram ya, sudah ketemu. Yang ini kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan 14,7. P-nya berapa? Nah, karena di sini molaritas ya. Ini kan molaritas, maka kita juga menggunakan berapa tadi ketemunya? 600. Kita hitung. Ini kita coret berarti 147 per 98 dikali 6. Ini agak panjang hitungnya ya. 147 per 588 sekitar 0,25 molar. Di pilihan tidak ada ya. Oke, kalian bisa koreksi, mungkin saya ada yang kurang tepat hitungannya di mana, silahkan ya, bisa kalian komentar atau kalian kirim pesan ke saya tentang jawabannya ini. Oke. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai fraksi mol. Ada di buku paket kalian halaman 5. Jadi fraksi mol atau simbolnya adalah X ya, adalah perbandingan antara banyaknya mol komponen tersebut ya, komponen yang di fraksi mol ini dengan total mol semua komponen. Ya, itu total mol dari banyaknya mol komponen per total mol. Ada dua fraksi mol yang kita bahas. Yang pertama ada fraksi mol zat terlarut atau XT, dan ada juga fraksi mol zat pelarut atau XP. Di mana rumusnya juga hampir sama ya. Kalau terlarut maka kita harus menghitung dulu mol dari terlarut ya, atau kita boleh menggunakan mol atau menggunakan N ya. Kita nulisnya bisa mol, atau mungkin kita sudah familiar dengan N. Jadi N terlarut per N terlarut dengan N pelarut ya, banyak komponen terlarut per mol total semua komponen. Sedangkan kalau XP atau fraksi mol dari pelarut, maka molnya pelarut per molnya pelarut ditambah molnya terlarut. Mol dibolak-balik bawahnya Bu, saya bolak-balik P dulu baru N, NP dulu baru NT, silahkan. Yang penting adalah total. Sehingga jika kita jumlahkan nanti
XT ditambah XP, maka hasilnya pasti adalah 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Oke, sekarang kita bahas soal di contoh soal di halaman nomor 5 ya. Kita akan bahas lagi. Hitunglah fraksi mol metil alkohol CH3OH dan etil alkohol C2H5OH dalam larutan yang tersusun dari 0,125 mol metil alkohol dan 0,24 mol etil alkohol. Jadi kalian harus cari dua ya. Cari fraksi mol dari metil alkohol dan fraksi mol dari etil alkohol. Ya, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Ya. Diketahui yang pertama, untuk metil alkohol kita singkat M aja ya. Sedangkan etil alkohol kita singkat menjadi E. Yang pertama adalah ketahui mol dari M ya, metil yaitu 0,125 mol. Sedangkan molnya etil alkohol adalah 0,24 mol. Yang ditanyakan di sini adalah X ya, fraksi mol dari metil alkohol dan fraksi mol dari etil alkohol. Artinya ada satu larutan yang isinya adalah metil alkohol dan etil alkohol. Jadi mereka berbeda sebagai terlarut dan sebagai pelarut ya. Jadi di sini kita nggak ada istilah terlarut atau pelarut, digantikan langsung dengan fraksi metil alkohol dan fraksi etil alkohol. Caranya sangat mudah sekali ya. Kita mulai dari XM dulu ya. XM berarti mol dari metil per mol dari metil ditambah molnya etil. Molnya metil adalah 0,125 mol per 0,125 ditambah 0,24 berarti 0,125 per 0,365. Ini sekitar, saya hitung di kalkulator, 0,342. Jadi ini adalah fraksi mol dari metil. Sedangkan untuk fraksi mol dari etil alkohol ada dua cara untuk mengerjakannya. Kita akan coba dua-duanya ya. Cara yang pertama, kita kembali ke rumusnya. Jadi kita ganti rumusnya. X etil berarti mol etil alkohol per mol etil alkohol ditambah mol metil berarti 0,24 per 0,24 ditambah 0,125 berarti ketemunya 0,24 per 0,365 sehingga jawabannya adalah sekitar 0,65 dan 0,657 banyak komanya ya. Ini adalah ketemu. Nah, cara yang kedua adalah cara yang paling gampang ya. Ingat tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa XT ditambah XE sama dengan 1. Sama dengannya ini. Jadi XM ditambah XE sama dengan 1. Sehingga ketika mencari XE gampang dong. XE sama dengan 1 dikurangi XM berarti 1 dikurangi 0,342 sehingga jawaban adalah 0,658 ya kan? Tidak jauh berbeda, jawabannya kan sama kan? Ya, jadi terserah kalian mau pakai cara seperti ini atau mau cara ini, silahkan ya. Oke, kita bahas soal nomor 3 di buku paket halaman 6 ya. Hitunglah fraksi mol urea atau CONH2 2 kali pada larutan urea CONH2 2 kali 0,5 molar. Oke. Di sini diketahui bahwa konsentrasi atau molalitasnya adalah 0,5 molar, sedangkan yang ditanyakan adalah fraksi mol. Fraksi mol dari urea. Seperti yang kita tahu bahwa kalau larutan urea, maka sebenarnya dia terdiri atas urea dengan air sebagai pelarut. Jadi terlarutnya adalah urea, airnya sebagai pelarut. Nah, kita harus mencari X-nya atau mencari fraksi molnya. Ya, seperti yang kita tahu,
rumusnya dari fraksi mol, yaitu fraksi mol dari urea di sini. Saya menulisnya urea aja ya, biar nggak terlalu panjang. Yaitu N urea ya per N urea ditambah N air. Nah, masalahnya yang diketahui adalah molalitas bukan mol. Maka kita harus mencari mol dengan bantuan molalitas ya. Ingat rumusnya molalitas apa? M sama dengan massa ya. Massa per mR dikali 1000 per P. Massa molalnya adalah 0,5 molar. Massanya kita nggak tahu ya. Kita tulisnya apa ya biar nggak salah. Ini kita massa per mR nya berapa, kita hitung ya. Masa lupa hitungnya. CO NH2 dua kali, C nya 12, O nya 16, N nya 14, hanya 1 karena 2 kali. Ini dikalikan ditambah dikalikan 2, berarti ini 28 ditambah 16 kali 2 berarti 32, jawabannya 60. Berarti M per 60 dikali 1000 per P ya. Kita coret ya. Ini habis. Jadi ini kita jadikan 5 per 10 sama dengan 100 M per 6 P. Kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang dulu. Berarti ini 5 kali 6 5 kali 6 30 P, 10 kali 100 berarti 1000 M. Nah, yang kita cari adalah yang berhubungan dengan siapa, adalah M. Maka kita menghitung M. M sama dengan berarti 30. M sama dengan 30 P per 1000. Maka jawabannya 3 per 1 jadi 0,03 P ya. 0,03 P adalah massa dari si urea. Nah, kita ini hasil ini kita masukkan ke dalam rumusan ini. Kita hapus dulu ya. Oke, kita masukkan ke sini dulu. Berarti N ureanya berapa? 0,03 jadi oke. Kita masukkan sekarang, kita masukkan N urea. N urea rumusnya apa? Rumusnya adalah massa per mR. mR nya adalah 60. M lagi per 60. Sedangkan air berarti P ya, kan seperti yang ini kan, biar kita gampang nanti. P per MRA adalah H2O berarti 18. H itu 1, O nya itu 16, berarti 16 ditambahkan 2 karena hanya 2, maka jawabannya 18. Ini kita hitung dulu ya. Kita sederhanakan dulu. Berarti M per 60 per ini 60,18, maka kita jadikan berapa ya? 60 sama 6 kali 18 berapa ya? Oke, ini berarti kita buat 60 kali 18 saja ya, biar nggak susah ngitungnya karena panjang. Tadi M kali 18 M ditambah 60 P ya. Ini lalu sebentar ya, karena nggak buat, saya taruh di sebelah sini. Ini ya, saya taruh di sebelah sini, berarti ketemunya adalah M per 60 dikali ya, kita balik ya, 60 dikali 18 per 18 M plus 60 P. Nah, kita coret ya, maka ketemunya adalah M kali 18 M per 18 M ditambah 60 P. M adalah 0,3, kita rubah semuanya. 18 dikali 0,03 P ya, 18 dikali 0,03 P ditambah 60 P ya. Taruh lagi ya sekarang ya.
Oke ya, kita lanjutkan. 18 dikali 0,03 berarti 18 kali 3 0,54, berarti 0,54 karena cuma 2, 0,54P per 0,54P ya, ditambah 60P, sehingga jawabannya adalah 0,54P per 60,54P. Kita coret P-nya sehingga tinggal ini, kita hitung pakai kalkulator aja, 0,0089. Jadi ini jawabannya ya. Kalau kalian punya cara menghitung yang lebih mudah atau lebih sederhana boleh, yang penting tidak keluar dari caranya atau dari rumusannya. Mau disederhanakan model apapun itu terserah kalian ya. Ada pertanyaan? Oke Nana, sekian dulu pertemuan pada hari ini dan kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar.